Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah ada memberikan eh, demo bagaimana membuat peta kontur sederhana ya dari data XT dan nilai pengukur. Kali ini kita lanjutkan untuk metode klasifikasi langsung dengan memilih langsung range yang diinginkan. Jadi untuk awalnya kita buka dulu ini ArcMap yang kemarin, file yang hasil pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita lihat di sini kalau kita tampilkan ini hasil interpolasinya yang dimana sangat rapat sekali sampai ketutup itu, ini bisa kita sort, kita pilih yang mau kita tampilkan titik yang mana saja. Nah, itu adalah metode klasifikasi. Ada beberapa metode yang kali ini kita bahas. Yang pertama adalah metode dengan memilih range-nya. Jadi pertama, kita klik kanan di raster IDW-nya, open attribute table. Nah, ini adalah atribut dari titik ini. Kemudian di sini di grid code ini adalah hasil interpolasi berdasarkan ketinggian yang diinginkan. Oke. Kita short, kita klik kanan dulu di grid code-nya. Terus agak berat, agak lama. Sort ascending. Kita urutkan dia dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar untuk grid code-nya itu. Karena bisa dilihat nilainya itu ada beberapa yang belum. Nah, sekarang kita lihat. Oke, jadi ternyata hasil interpolasinya ketinggian terkecil adalah 3,1, terbesar 7,27. Misalnya kita ingin membuang, yang kita perlukan hanya yang ketinggiannya 4 sampai 6 misalnya. Artinya yang di bawah 4 dan di atas 6 kita buang. Maka kita cari dulu batasnya. Nah, ini kita ambil range 4 sampai 6 misalnya. Terserah ya, ini kan untuk latihan aja. Nah, jadi 3,1 sampai 7, sekian, kita ambil 4 sampai 6-nya. Nah, ini jadi kita start mulai 4 sampai 6. Karena titiknya banyak sekali saking rapatnya ini ya, jadi ya agak banyak yang diambil. Nah, sekarang kelihatan. Oke, nah ini batasnya. Ini 3,9. Sembilan sembilan di sini. Nah, 4 startnya di mana? Ini mulai 4. Misalnya kita pengennya 4 sampai 6 atau kalau enggak 4 sampai 5 misalnya. Kita ambil 4 sampai 5 saja. Kita ambil 4 sampai 5. 5 batasnya di ini. Kita ya seperti di Excel ya, pakai shift. Nah, ini dari bukan shift ini jadi di sini. Jadi dari nah ini yang kita pilih kelihatan. Oke, kembali lagi. Mulai 4 sampai 5. Sorry, bukan shift, saya lupa. Kita pilih mulai 4 sampai 5 itu yang akan kita gunakan, yang lain datanya kita buang misalnya. Nah, jadi mulai sini. Nah, mulai 4 ini klik di ujung, tarik ke bawah. Jadi range-nya yang kita ambil adalah kita mengambil range 4 sampai 5. Ini agak lama ya karena saking rapatnya ini. Saya lupa ngeset ininya. Oke, sampai situ aja maksimalnya. Oke, nggak masalah. Oke, udah gini aja kalau gitu. Kita sambil 4 sampai 4,27. Nah, ini adalah yang hijau ini adalah area yang terbentuk tersebut.
Jadi kalau sudah ini gimana? Kita ke Arc Toolbox. Kalau kemarin kita from raster, dari gambar ke titik, sekarang kita jadikan to raster. Dari titik kita ubah ke gambar. To raster, point to raster di sini. Nah, ini raster IDW-nya. Object ID. Mas frequent-nya. Jadi tadi point to raster, ini object ID, oke. Mas frequent, cell size-nya misalnya kita ambil 100. Oke, kalau sudah, kita oke. Nah, muncul. Oke, saya pindah dulu. Saya matikan. Point to rasternya saya matikan. Oke, ini saya tutup. Nah, IDW to raster gambar saya matikan. Nah, sekarang ini yang kelihatan. Raster to IDW. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita blok ketinggiannya. Di mana di sini kelihatan full extend. Nah, ini adalah yang tadi kita klasifikasi. Jadi dari banyak angka tadi kita ambil, kita keluarkan. Nah, itu adalah metode klasifikasinya. Di situ. Oke, sekarang kalau sudah diapakan? Nah, ini bisa kita lihat open attributable. Ini open attributable akan kelihatan di sininya. Sekarang join and relates-nya, sorry, open attributable, saya taruh ke sini. Oke. Nah, ini muncul object ID dan value baru. Jadi dia berubah karena tadi kita nggak menentukan ininya ya, objek ID-nya kan kita bebaskan. Nah, ini. Nah, jadi dari gambar itu yang kalian blok, yang ini, itu adalah yang ini sekarang jadinya. Nah, ini adalah metode klasifikasi secara langsung contohnya. Kemudian, sekarang kita lihat, kalau kita lihat tadi kembali ke open attributable, kenapa kok Pak kan beda? Yang tadi kan kita urutkan yang grid code. Nah, betul. Jadi, ini karena yang kita urutkan objek ID adalah seperti ini. Maka sekarang coba kita urutkan yang grid code-nya sesuai tadi, karena tadi yang kita sortkan yang grid code. Jadi point to raster kembali, raster ID. Nah, ini ubah. Jadi grid code, karena tadi yang kita urutkan tadi kan yang grid code kan. 100 misalnya. Oh, jangan 100, 10. Rapat kan kayaknya kalau 100. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, oke. Ini saya matikan dulu. Nah, ini adalah yang tadi sekarang kita lihat. Lihat di sini value-nya mulai 4 sampai 4,27 kan. Nah, ini adalah yang kita ambil tadi. Nah, ini adalah daerah yang tadi kita blok ketinggiannya, yaitu dari 4 sampai 4,27. Jadi tergantung yang mau kalian urutkan yang mana. Nah, jadi itu kita ekstrak dari peta yang besar ini, kita ambil yang ketinggiannya 4 sampai 4,27, kita keluarkan, maka bentuknya adalah ini. Nah, itu maksudnya yang apa judulnya? Tadi klasifikasi langsung. Jadi kita mengklasifikasi yang kita ambil tuh yang mana. Nah, ini sekarang misalnya dari sini saya kembalikan lagi. Raster IDW-nya kan tadi sudah di sini. Tuh raster kan ininya. Saya interpolasi lagi yang di sini.
IDW. Nah, kita lihat dulu inputnya yang mana. Inputnya raster IDW misalnya. Nah, raster IDW, read code, output cell size-nya kita taruh 10. Oke. Maka dari yang 4 sampai 4,27 ini akan dilakukan interpolasi ulang seperti kemarin. Membentuk sebuah peta baru. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi dia akan menginterpolasi kembali. Nah, jadi dari peta yang ini diinterpolasi menjadi seperti ini. Nah, jadi diinterpolasi balik seperti itu bisa. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini kalian bisa utak-atik sebenarnya mau ganti apa misalnya bisa. Nah, contohnya apa? Lihat ini. Tadi kan kita ngambilnya range dari 4 sampai 4,27 kan ya. Tapi ini kan range bawaan dia kan nggak bulat-bulat. Nah, bisa nggak kita 4 sampai 4,05 misalnya seperti itu? Bisa. Sekarang kita seperti sini. Spatial Analysis Tools. Kita reclass. Reclass. Reclass di sini yang kita ambil adalah reclassify. Nah, reclassify. Input rasternya yang gimana yang kita input IDW raster itu yang akan kita input IDW raster T1 ini yang akan ingin kita reclass. Ininya adalah value, oke. Okay. Nah, ini adalah rentang coba di sini 4 sampai 4,03 dan lain-lain. Nah, kalau mau ini kita jadikan 1, 2 misalnya seperti ini. Maka ini kita blok. Ya. Nah, ini kan kelihatan seperti ini. Sorry, bloknya hilang. Bentar. Nah, ini kan kebagi jadi 9 ya. Misalnya pengen kita bagi jadi 3 aja. Oke, gimana? Ya, sudah kita delete dulu mulai atas. Mulai nomor 2 sampai nomor 9. Delete entries. Nah, hilang. Delete entries. Nah, oke jadi 3. Nah, ini kita ganti 1, 2, 3. Jadi kita bagi menjadi 3 kelas. 4,0 sampai 4,05, 4,051 sampai 4,1, 4,1 kita ganti sini, kita edit, 4,1 sampai 4,2 di sini. Oke. Jadi kita buat dia jadi ini sorry 4,11 sampai 4,2. Classify, oke, tidak masalah. Oh, oke, oke. Sebentar, masih masih loading ya. Kembali ke laptop masing-masing. Nah, sekarang ini jadinya kelasnya jadinya seperti ini. Ini kayaknya ada kesalahan waktu saya reclassify yang ini. Coba lagi. Reclassify yang ini, IDW raster. Kesalahannya di mana ya? Oke, kalau gitu biar kita, misalnya kita biarkan seperti ini aja. Atau delete jadi 3 tadi. Atau kayak gini aja. Kita delete yang sampai bersama 2-nya kita delete. Nah, classify. Kita kembalikan. Oke. Oke.
Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini baru yang bagus. Yang ini tadi remove aja, ini ada kesalahan di sini. Nah, ini jadi nilainya yang dari sini kita buang, yang di bawah 4,12-nya kita buang, kemudian kita reclass. Nah, dia jadinya seperti ini. Ini adalah untuk mereclass dengan ini nilainya 1, 2, 3-nya kembali. Nah, warna bisa diubah, bisa. Tinggal kalian klik di sini, warnanya mau yang mana. Tanya ini. Oke, nah warnanya kan bisa ubah. Klik sini, warnanya mau yang mana? Putih, hijau. Oke, nah tulis itu. Ini adalah metode untuk reclassify tadi. Gunanya buat apa ya? Kalau kalian mau membuang data, misalnya dari pengukuran, bisa dibuang seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita dapat dari reclassify ini? Misalnya sini. Kita open attribute table. Nah, di sini ada count. Count ini adalah menunjukkan apa? Count ini menunjukkan luasan yang bisa diperoleh. Misalnya, contohnya ini 9523, 6277, dan lain-lain. Nah, ini misalnya bisa kita mau menghitung objek ID 1, value 1 jumlahnya sekian. Ini bisa dikalikan-kalikan ini. Caranya di mana? Di sini ada add field-nya di sini. Nah, klik ini. Klik yang ini, ada add field misalnya. Add field luas. Oke, yes. Nah, akan muncul di sini. Ini kemudian ada sini lagi. Ini bisa kita tambah luas, tinggal dikali ini, kali ini, kali ini, misalnya seperti itu. Ini saya lupa posisi kalkulatornya di mana ya? Kok nggak keluar? Terusnya di sini ada field calculatorsnya. Turn fields on, oke. Kemudian ini, oke, field calculatorsnya nggak muncul. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu salah satu gambarannya. Jadi ini metode untuk mereclassify. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.